ASN Pembelajar, salam pembelajar. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, yaitu pelayanan publik yang prima atau yang sering kita kenal sebagai service excellent. Sebuah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap aparatur sipil negara. Sebelum kita mulai kegiatan video pembelajaran ini, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Ketika mendengar istilah pelayanan, apa yang langsung terlintas di benak Anda? Mungkin ada pengalaman yang sangat positif atau bahkan ada juga yang belum sesuai harapan. Hari ini kita akan membahas mulai dari memahami apa itu pelayanan hingga bagaimana kita sebagai ASN memberikan pelayanan prima. Mari kita mulai perjalanan belajar ini dengan semangat. Sebagai ASN, tentu kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih ada berbagai kendala yang sering muncul dalam pelayanan publik. Mari kita bahas beberapa masalah yang sering terjadi. Rekan-rekan ASN sebagai pemberi layanan publik, kita tentu paham bahwa harapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan seringkali menaruh ekspektasi besar. Namun tidak jarang ada tantangan-tantangan yang membuat pelayanan tersebut tidak sesuai dengan harapan. Salah satu masalah yang paling sering dilakukan adalah waktu tunggu yang lama. Misalnya, masyarakat harus menunggu berjam-jam di kantor pemerintahan hanya untuk mendapatkan layanan dasar seperti pengurusan KTP, akte kelahiran, atau perizinan. Prosedur yang kurang jelas dan transparan juga sering menjadi kendala. Masyarakat seringkali bingung dengan syarat atau langkah-langkah yang harus diikuti saat mengurus dokumen atau izin. Banyak yang merasa kehilangan arah karena tidak ada informasi yang jelas. Proses yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama juga menjadi tantangan. Ada beberapa kasus di mana masyarakat harus datang berkali-kali hanya untuk melengkapi dokumen yang terus berubah. Misalnya, seperti saat akan izin mendirikan bangunan. Sering terjadi juga fasilitas di tempat pelayanan publik yang tidak memadai juga sering dikeluhkan. Misalnya, ruang tunggu yang sempit, kebersihan yang kurang, atau akses bagi penyandang disabilitas yang masih terbatas. Satu masalah yang sangat mengganggu adalah adanya pungutan liar atau biaya yang tidak sesuai. Misalnya, masyarakat seringkali diminta membayar biaya tambahan yang tidak sesuai dengan aturan resmi atau prosedur. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap instansi pemerintah. Tentu saja sebagai ASN, khususnya yang bertugas di garda terdepan dalam pelayanan publik, kita memiliki peran penting untuk mengatasi semua tantangan ini. Sebelum kita melanjutkan, mari kita ambil sejenak waktu untuk merenungkan dari semua masalah yang telah kita bahas. Mulai dari waktu tunggu yang lama, kurangnya transparansi, pelayanan yang tidak ramah, hingga pungli dan biaya yang tidak sesuai. Berapa banyak dari masalah ini yang pernah Anda hadapi atau mungkin Anda lihat di lingkungan kerja Anda sendiri? Cobalah untuk mengingat kembali beberapa pengalaman Anda, baik sebagai penerima layanan atau penyedia layanan. Apakah Anda pernah menghadapi atau menyaksikan masalah serupa? Bagaimana perasaan masyarakat yang mungkin mengalami hal yang sama? Renungan ini penting agar kita bisa lebih memahami lagi dari dampak-dampak masalah yang sudah kita bahas. Setelah mau merefleksi ini, mari kita bersama-sama mengeksplorasi bagaimana kita bisa mengatasi masalah tersebut dan memberikan pelayanan prima yang menjadi harapan masyarakat. Sekarang mari kita mulai dengan membahas dasar dari apa itu pelayanan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pelayanan dan mengapa pelayanan ini sangat penting pada pekerjaan kita sehari-hari. Pelayanan publik ini adalah salah satu kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Bahkan di dalam Perka BKN nomor 26 tahun 2019 disebutkan bahwa sebagai ASN kita harus mampu melaksanakan tugas dengan profesional, transparan,
dan sesuai standar pelayanan yang objektif, netral, dan tidak memihak. Tapi tidak hanya sebagai kompetensi, pelayanan juga merupakan core value atau nilai utama seluruh ASN. Sebagai nilai utama, tentu kita harus mewujudkan dalam perilaku kita sehari-hari, terutama dalam pekerjaan kita. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama mengingat kembali sebuah akronim penting yang sudah kita kenal dengan baik. Apakah Anda masih ingat apa itu? Betul sekali, berakhlak. Ini adalah core value yang menjadi pedoman kita sebagai ASN. Namun, mari kita refleksikan sejenak. Masih ingatkah Anda dengan arti setiap huruf dari berakhlak? Sekarang mari kita telaah bersama-sama. Saya akan sebutkan satu persatu dan Anda bisa mencoba mengingat artinya sebelum kita bahas lebih lanjut. Oke ASN pembelajar, mari kita lanjutkan. Saya ingin Anda berpikir sejenak. Ketika berbicara tentang pelayanan, apa yang langsung terlintas dalam pikiran Anda? Coba bayangkan sebuah situasi di mana Anda harus memberikan pelayanan terbaik. Bagaimana Anda akan bersikap? Bagaimana Anda akan menanggapi kebutuhan masyarakat? Sekarang mari kita coba sebuah skenario. Bayangkan Anda sedang berada di kantor layanan publik dan seseorang datang menghampiri Anda dengan tergesa. Bagaimana Anda akan menanggapinya? Cepat, ramah, atau sebaliknya? Apakah Anda siap memberikan solusi yang cepat dan solutif? Jika iya, Anda sudah berada di jalur yang benar. Mari kita ingat, salah satu nilai utama kita adalah berorientasi pelayanan. Kita sudah membahas poin berorientasi pelayanan dari berakhlak. Sekarang mari kita lanjutkan pada poin A, akuntabel. Bayangkan situasi lain, Anda sedang diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah tugas penting. Bagaimana Anda memastikan bahwa tugas tersebut dilaksanakan dengan jujur dan tanpa penyimpangan? Itulah yang dimaksud dengan akuntabel. Setiap tindakan dan keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah kita sudah memenuhi standar ini dalam keseharian kita sebagai ASN? Selanjutnya kita sampai pada core value K, yaitu kompeten. Mari kita buat ini lebih seru. Bagaimana menurut Anda? Apakah kompetensi kita sudah cukup untuk menghadapi tantangan pelayanan saat ini? Coba refleksikan, sudahkah kita mengembangkan kompetensi diri kita dengan belajar terus-menerus? Kita sudah membahas sampai pada core value kompeten dari berakhlak. Sekarang mari kita lanjutkan core value H, harmonis. Dalam lingkungan kerja, hubungan yang baik antar individu sangat penting. Ketika kita bekerja sama dengan orang lain, bagaimana kita memastikan bahwa hubungan kita berjalan dengan penuh hormat, tanpa konflik dan saling mendukung. Inilah yang disebut harmonis. Membangun hubungan yang baik, saling menghargai, dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Apakah kita sudah melakukannya dalam keseharian kita? Pada core value selanjutnya, L, loyal. Loyalitas berarti setia pada negara, institusi, dan masyarakat yang kita layani. Dalam menghadapi tantangan di institusi kita, bagaimana kita bisa menunjukkan kesetiaan? Kita perlu memastikan bahwa menjaga reputasi dan integritas institusi adalah tanggung jawab kita dalam memberikan pelayanan terbaik. Loyal berarti kita tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita. Apakah kita sudah benar-benar setia dalam menjalankan tanggung jawab ini? Ketika perubahan datang, apa langkah pertama yang kita ambil? Apakah kita siap untuk belajar, berinovasi, dan terus mencari cara untuk melayani masyarakat? Inilah yang dimaksud dengan core value adaptif. Di dunia yang terus berubah, kita harus siap untuk beradaptasi dengan tantangan baru. Menjadi adaptif berarti siap menghadapi perubahan dan selalu berusaha untuk meningkatkan diri. Apakah kita sudah cukup adaptif dalam pekerjaan kita? Untuk mencapai tujuan bersama, bagaimana kita bisa membuka diri untuk bekerja sama dengan tim dan masyarakat? Bagaimana kita bisa menciptakan yang lebih melalui kolaborasi?
Dan inilah yang dimaksud dengan core value terakhir, yaitu kolaboratif. Dalam pelayanan publik, keberhasilan kita ditentukan oleh kemampuan untuk bekerja sama. Menjadi kolaboratif berarti kita terbuka untuk berbagi ide, bekerja sama, dan memberikan kesempatan kepada orang lain. Setelah membahas semua nilai dalam berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, kita bisa melihat bahwa nilai-nilai ini adalah panduan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita. Setelah memahami semua ini, apa yang menjadi refleksi Anda? Bagaimana Anda akan menerapkan nilai-nilai ini dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai ASN? Pelayanan publik bukan hanya tentang menjalankan tugas, tapi tentang memberikan dampak positif bagi masyarakat. ASN Pembelajar, kita sudah membahas tentang pentingnya core value berakhlak. Luar biasa bukan? Tapi tunggu, perjalanan kita belum selesai. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, mari kita istirahat sejenak. Ambil waktu beberapa menit untuk peregangkan badan, mengambil minuman segar, atau sekedar menarik napas dalam-dalam. Setelah ini kita akan masuk ke sesi yang tidak kalah penting, membahas standar pelayanan publik. Jadi jangan kemana-mana, sampai jumpa di sesi berikutnya. Dari semua nilai berakhlak yang telah Anda pelajari, nilai mana yang menurut Anda paling menantang untuk diterapkan dalam lingkungan kerja Anda saat ini? Jelaskan mengapa dan bagaimana Anda berencana untuk mengatasi tantangan tersebut agar dapat menjadi ASN yang lebih baik. Bagaimana Anda dapat mengintegrasikan semua nilai berakhlak ke dalam pekerjaan sehari-hari Anda? Berikan contoh konkret dari tindakan yang bisa Anda lakukan untuk memastikan nilai-nilai tersebut diterapkan dengan konsisten. Setelah memahami nilai-nilai berakhlak, bagaimana Anda akan menerapkan keseluruhan nilai-nilai tersebut, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pekerjaan sehari-hari. Berikan contoh konkret bagaimana Anda bisa mengintegrasikan nilai-nilai ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja tim Anda.